Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya eh, dan menyediakan waktu luangnya untuk menyimak hasil diseminasi modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak yang telah saya jalani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang modul 1.4 yaitu gaya positif. Pertama-tama saya sampaikan yang eh, yang terutama kepada teman-teman saya dari pekerjaannya ada yang bekerja di jadi dan ada yang dosen, kemudian ada ibu rumah tangga. Jadi budaya positif ini juga bisa bermanfaat nanti untuk mendidik anaknya, kemudian juga berbagai bidang-bidang lainnya. Jadi pertama-tama saya akan menyampaikan budaya positif. Nah, kira-kira kalau kita dengar istilah budaya positif nih, yang terbesit dalam benak teman-teman semua nih, kira-kira budaya positif itu apa ya? Ada yang bisa menjawab sedikit tentang budaya positif? Sudah pernah dengar belum ya? Ya, atau mungkin budayanya sendiri, positifnya sendiri, sudah pernah dengar istilah ini sebelumnya? Ini kita interaktif ya, jadi nanti melibatkan audiens juga. Tapi tidak apa-apa, nanti dijawab sambil santai saja. Eh, sudah pernah dengar istilah budaya positif sebelumnya, teman-teman? Hmm, Belum, Ya, ya Bu Arun? belum. Belum ya. Oke. Berarti nanti kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu budaya positif. Nah, bagian-bagian dari modul 1.4 ini, dia akan bahas sendiri tentang apa itu budaya positif dan ada bagian-bagian lainnya yang mengikuti yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian nanti ada keyakinan kelas itu apa, kemudian ada teori motivasi, dan ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sudah ada yang pernah dengar restitusi sebelumnya? Sudah. Kemudian tentang kebutuhan, Belum. ya nanti Belum, di sini juga, Kak. ya nanti di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu restitusi. Kita tahu kan Adalah tentang cara yang digunakan untuk nanti ketika siswa itu melakukan sebuah kita tahu kesalahan, kan kita tentang bisa melakukan yang namanya restitusi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan restitusi itu sendiri. Gitu. Nah, tadi ya, awal-awalnya tentang budaya positif. Apa itu budaya budaya positif? bos. Ini budaya positif itu adalah, namanya juga positif ya, jadi pasti adalah nilai-nilai kebaikan atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan teman sekitar kita. Namanya budaya positif. Nah, bedanya apa ya budaya positif dengan peraturan gitu? Coba kita tanya dulu ke diri kita masing-masing. Kira-kira kalau peraturan itu sifatnya bagaimana ya teman-teman ya? Kalau apakah Memaksa. iya, peraturan itu benar banget sifatnya memaksa. Jadi kalau ada sebuah peraturan gitu, kita melakukannya dengan terpaksa ya. Nah, coba yuk kita bareng-bareng mengubah peraturan yang sifatnya terpaksa ini kita ubah ke kalimat yang positif. Nah, lalu kalimat yang positif ini kita buat menjadi kesepakatan bersama. Contohnya nih, misal kalau dulu kita waktu sekolah, ya kan, datang kita pas posisi sekarang menjadi guru, kita ingin peraturan itu kan kita laksanakan bersama ya, entah dari gurunya, muridnya, kita buat peraturan bahwa tidak boleh datang terlambat. Gitu. Tapi kesannya kan ini memaksa gitu, datang tepat Oh, waktu, ya, datang terus datang tepat tepat waktu gitu waktu. ya. Nah ya itu kalimat positifnya berarti kan nggak maksa ya, jadi kita lebih nyaman untuk Kita lagi. menjalankannya gitu. Nah, berarti tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu itu bisa kita bentuk kesepakatan atau keyakinan kelas dengan mengubah kata-katanya menjadi BTW atau budaya tepat waktu gitu ya. Jadi kita lebih menjalankannya lebih ringan gitu ya teman-teman ya. Ini nanti bisa dipraktikkan ke anak bisa, ke Ke bunda bisa, ke ayah bisa. iya, ke ayah bisa, ke bunda bisa, terus kemudian ke siswa apalagi gitu ya.
Terus misal untuk kesepakatan kelas tentang penggunaan handphone gitu ya. Kalau anak siswa kan sekarang sukanya main handphone gitu. Nah, ini kita bisa bikin kesepakatan kelasnya. Misal kita dari bentuk peraturan tidak boleh menggunakan handphone. Nah, itu kita bisa rubah ke bentuk positifnya bagaimana teman-teman? Duduknya yang benar dong. Gimana? Menggunakan handphone di saat yang tepat gitu. Bisa kali ya? Bisa dirubah seperti itu? Teman-teman setuju? Setuju. Ya, Setuju. berarti nanti untuk kesepakatan dan keyakinan kelasnya berarti gimana? Kalau Gunakan handphone dengan baik. bijak ya. Jadi nanti kita bisa mengubah misalnya Anda. tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan handphone saat jam belajar. Nah, ini kita bisa seperti ini. Nah, nanti jadi budayanya keyakinan kelasnya bisa kita rubah. Gimana teman-teman? Gunakan Diganti kata-kata positif. Gunakan laptop. ya, gunakan handphone dengan Laptop. dengan bijak gitu ya. Nah, ini jadi nanti kita bisa menggunakan ini sebagai keyakinan kelas. Jadi itu tadi budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang Ada rambutnya nih. sekitar kita Ada rambutnya. yang kita awali dulu dengan Benar, kesepakatan benar. dan keyakinan kelas, ini akan jauh lebih Nah. efektif kayak gitu. Nah, keyakinan-keyakinan kelas ini ya atau mungkin di rumah itu bisa kita bentuk seperti ini. Kalau kita sudah buat kesepakatan antara kita dengan murid, Ikut nge-zoom nih. dengan anak kita dengan pasangan dan lain-lain, itu kita bisa gunakan seperti ini nanti ditempel di rumah kayak gitu ya. Bagaimana seperti ini ya juga terlihat lebih nyaman ya untuk melaksanakannya ya. Itu jadi datang tepat waktu, terus kata-katanya juga tidak memaksa. Jadi ini pun kalau biasanya kita kuliah itu kan ada namanya kontrak belajar gitu. Nah, kontrak belajar itu kan berasal dari satu pihak saja ya. Ataupun ini tadi kesepakatan itu berasal dari dua pihak. Jadi dua pihak itu menyepakati hal yang sama gitu. Jadi bisa datang dari ya, bisa datang dari pihak muridnya. Iya, betul. Bagaimana teman-teman membuat keyakinan ini lebih terasa nyaman tidak ya menurut teman-teman semua? Nyaman. Nyaman ya. Ini seperti ini nanti dipajang, bisa di rumah, bisa di kelas, bisa di sekolah. Nah, coba kita buat permainan dulu. Sebuah permainan cobalah buka. Nah, permainannya seperti ini. Seperti yang ada di gambar ini. Jadi ada si A, kita bayangin aja ya di sini ya. Kita bayangin antara ada si A dan si B. Teman-teman bisa jadi si A-nya, bisa jadi si B-nya. Jadi teman-teman membayangkan menggenggam atau mengepal sebuah benda yang sangat penting bagi teman-teman. Mungkin kalau buat ibu-ibu yang penting itu apa ya? Emas mungkin ya. Emas ya. Logam mulia itu kan kalau buat ibu-ibu penting banget itu ya. Nah, coba ibu genggam itu ya. Digenggam benar-benar jangan sampai lepas ya kan. Terus rebutan itu sama si B gitu ya. Nah, terus akhirnya si B itu melakukan semua segala cara agar teman-teman bisa membuka kepalan tangan teman-teman gitu. Entah dirayu, atau mungkin dibelikan jajan, atau mungkin nanti dikasih uang gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman memutuskan ini. Untuk yang pertanyaan pertama, teman-teman memilih membuka kepalan tangan teman-teman itu kira-kira kenapa alasannya untuk membuka kepalan tangan teman-teman itu? Teman-teman bayangin misal dirayu gitu ya. Terus akhirnya teman-teman lihat, oh ya ini kayaknya nggak apa-apa nih, tak buka aja tak ininya. Nah ya teman-teman bisa membayangkan. Nah itu kira-kira kan berarti teman-teman membuka itu sendiri atas kesadaran penuh teman-teman sendiri ya. Oh saya mau dirayu kayak gini kayak gitu. Nah itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua coba teman-teman bayangin
eh, teman-teman tetap menutup kepalan tangan tadi, tidak ingin memutuskan untuk membukanya, itu kira-kira kenapa? Ya kan? Berarti oh ini tadi ngerayunya kurang nih gitu kan ya. Oke, jadi untuk yang pertanyaan ketiga misal dalam kegiatan ini yang punya kendali untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu kira-kira siapa ya teman-teman? Apakah teman-teman sendiri ataukah si B yang tadi melakukan usaha itu sendiri melakukan usaha? Kira-kira yang punya kendali atau kontrol itu siapa teman-teman? Kita sendiri. Nah, Lebih baik. berarti kontrol itu, posisi kontrol itu ada di kita ya, si A, kita sendiri. Kayak gitu. Nah, ini tadi ya. Berarti dipegang teman-teman ya, selama materi ini kita sepakat bahwa yang megang kontrol dari permainan cobalah buka ini adalah diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, di sini ya, disiplin positif. Makna disiplin positif itu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengatakan bahwa disiplin itu adalah sebuah bentuk kontrol diri gitu. Jadi kalau dengar kata disiplin itu udah kayak horor banget ya, kayak sesuatu yang menakutkan gitu, kayak sebuah keterpaksaan gitu. Nah, tapi tidak, di sini Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu dia berusaha mengemukakan bahwa sebuah disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu di mana setiap individu belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Kayak gitu. Tuh ya, teman-teman. Nah, ya. Nah, di setiap budaya positif ini, pasti kan kita ingin kalau kita yang berubah sendiri kan nggak mungkin. Ya. Tadi kita bikin kesepakatan ke kelas itu tadi, contohnya di awal, yang ingin berubah kan berarti nggak hanya si A saja, tapi si B juga. Nggak hanya murid saja, tapi guru juga gitu. Jadi semua pihak yang ingin terlibat dalam kesepakatan tadi itu ingin melakukan sebuah perubahan yaitu ke arah yang lebih positif. Maka ada istilahnya adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit ubahlah sikap kita. Itu perlahan. Namun apabila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Apa itu kerangka acuan kita? Maka ubahlah kita dalam melihat dunia. Bagaimana kita memikirkan tentang kehidupan. Ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini berarti kalau ingin berubah itu kan pasti ada motivasi ya, teman-teman. Ya enggak? Kalau kita tuh melakukan tadi tuh contohnya ingin berubah menjadi tepat waktu, maka sebenarnya tuh motivasinya tuh yang lebih bagus tuh intrinsik atau ekstrinsik dari dalam diri sendiri ataukah orang lain menurut teman-teman? Diri sendiri. Ya, diri sendiri benar banget, value itu ada yang ya memang beberapa orang ya kita tidak bisa salahkan juga. Beberapa orang ada yang ingin berubah ya, itu masih karena ingin hadiah, ya kan? Banyak di sekitar kita yang ingin berubah ya karena hadiah gitu. Atau mungkin ada karena ketakutan akan punishment gitu ya. Terus ada hukuman di situ. Terus ada juga beberapa yang ingin dipuji, mendapatkan award, mendapatkan penghargaan, kemudian ya karena tidak ingin ditegur gitu. Makanya menaati peraturan karena tidak ingin ditegur saja gitu. Tapi ini yang paling the best ya, terbaik yaitu adalah values atau menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri. Ya, saya ingin datang tepat waktu itu karena memang saya menghargai diri saya sendiri gitu. Saya suka kalau saya itu tepat waktu gitu ya. Tidak hanya menghargai orang lain tapi juga menghargai diri sendiri. Jadi banyak sekali. Nah, maka kita akan kupas dulu tentang teori motivasi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke teori motivasi itu nanti kita akan kenali lebih dulu tentang hubungan dan penghargaan ya. Ini tadi jenis motivasi ada yang motivasi intrinsik berarti memang diri sendiri ingin berubah dan motivasi intrinsik ekstrinsik ya. Nah, di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 jenis motivasi, yaitu yang pertama menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hubungan, gitu ya. Terus yang kedua di sini adalah ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya, pertanyaan pemantik yang bisa kita baca bersama-sama ya. Ini saya bacakan ya. Nanti tolong teman-teman minta tolong untuk merespon ya. Itu nanti direspon seini aja, sepemahaman teman-teman saja. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Nah, ini kira-kira kalau teman-teman berada di posisi ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Tolong teman-teman merespon siapa? Tergantung situasi, Kak. Mbak Naila Faradis. Bisa. Oh iya. Kalau kalau Mbak Erina kenapa? Alasannya kenapa? Tergantung situasi. Jadi Oh kalau iya. misalnya emang bangunnya bisanya siang gitu dan nggak ada teguran ya milih telat sih. Tapi kalau Oh iya. misalnya memang udah kebiasaan bangunnya apa, memang jadi guru dan bangunnya pagi gitu ya nggak ngaruh. Cuman itu akan berpengaruhnya lebih ke orang-orang yang memang dia agak-agak pemalas ya gitu. Pemalas Ya, ada punishment itu akan pengaruh ke yang lainnya gitu sih. gitu. Jadi kayak kita terlambat tuh, apalagi kalau kita atasan ya. Kalau kita atasan berarti kita kalau bisa motivasinya memberi tauladan gitu ya. Tapi kalau orang males ya berarti dia hanya untuk dirinya sendiri gitu kali ya motivasinya. Itu Mbak Rina? Mbak Rina? Iya, iya. Ya, kasih ya atas jawabannya. Tergantung Ya, orangnya berarti pokoknya begitu ya. ya tergantung orangnya. Oh ya, monggo Mbak Afeti Rosa mau Raisen. Boleh silahkan menyalakan cam-nya, nyalakan mic-nya boleh. Ada yang mau ditanyakan Mbak Afeti Rosa? Enggak ya? Atau kepencet mungkin ya? Oke, kita teruskan ya. Jadi berbagai macam dari satu soal saja ini motivasi orang untuk melakukannya saja banyak faktor ya. Ada yang faktor intrinsik, ada yang faktor ekstrinsik kayak gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Kasus yang kedua. Anda mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, beberapa di sini ada yang suka ikut pelatihan, ada yang ya ikut pelatihan dengan berbagai macam motivasi kayak gitu. Mengapa Anda mengikuti pelatihan tersebut? Apakah Anda akan mendapatkan konsekuensi apabila tidak mengikutinya? Apakah ada hadiah atau penghargaan setelah Anda mengikuti pelatihan tersebut? Atau apakah Anda mengikuti pelatihan karena Anda ingin menjadi seorang dengan nilai-nilai yang Anda yakini, misalnya menjadi seorang pembelajar? Apa dampak ketiga motivasi tersebut pada diri Anda? Yang mana motivasi yang paling akan berdampak jangka panjang dan membuat Anda terus bersemangat secara internal, jelaskan alasan Anda. Yuk, ini siapa yuk yang mau ini merespon yuk? Kalau ikut pelatihan tuh kira-kira apa ya motivasinya ya? Untuk menambah value Oh ya, diri. yang ketiga ya ini ya. Hmm. Tadi Mbak Endah ya, Bu Endah, Naila, Bu Naila ya. Ini ya motivasi yang eh, ter the best ya. Jadi memang bagus banget kalau memang kita meyakini bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada yang memaksa kita. Kita ingin ikut pelatihan ya memang karena kita ingin jadi pembelajar sepanjang hayat. Gitu. Nah, kalau sudah meyakini hal seperti demikian, kayak gitu. Berarti alasannya karena ingin apa, Mbak? Nah, Bu Naila tadi alasannya karena apa? untuk meningkatkan apa ya, nilai diri. Kan kita kan meskipun sudah apa ya, sudah dewasa, sudah tua gitu ya, itu tetap Hmm, harus belajar terus karena hidup itu kan harus terus belajar. Tapi kalau dapat hadiah ya bonus sih Bu Arika, nggak apa-apa. oh iya itu benar sekali. Bonus itu. Jadi ingin dapat ilmunya ya, ilmu pengetahuan, kapasitas gitu ya. Bagus sekali ya Bu Naila ya. Aplaus buat Bapak. Oke, kita ke selanjutnya. Itu tadi. Nah, tadi bagus menarik sekali. Eh, Bu Erina tadi mengatakan bahwa ada beberapa orang yang motivasi untuk melakukan hal baik, hal kebaik itu karena hukuman tadi karena ya.
karena takut hukuman gitu. Terus ada juga yang karena takut konsekuensi gitu. Nah, ini yang restitusi nanti kita akan bahas di akhir. Nah, makanya kita ingin bahas dulu apa itu bedanya hukuman dan konsekuensi kayak gitu. Nah, ini ya secara umum kalian sudah pasti paham ya apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kalau kita lihat ketika orang ingin melakukan disiplin positif gitu, kita ingin melakukan disiplin positif, maka di sini ada hukuman dan disiplin itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk hukuman Eh, ini Kak Arika, ada Kak ciri Arika, tolong ya. tuh di slideshow dong. Gambarnya nggak? Ambilin kertas. Oke. Ambilin kertas. Ya. Nah, ini kita lihat kalau hukuman itu kita sudah tahu bahwa sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian kita juga tidak nyaman dan lain sebagainya itu ciri-cirinya nanti slide katanya bisa saya share ya ke teman-teman nanti bisa dipelajari. Dan juga ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nanti kita pakai studi kasus perbedaannya apa gitu. Nah, ini juga ya perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi kayak gitu. Ya, bisa secara umum. Nah, kita studi kasus nih. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk yang pertama, ini misal ya ada contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah ini menurut teman-teman kira-kira terus nomor satu ini karena apa? Hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini karena apa nih? Hukuman. Hukuman. Juga. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini kira-kira Konsekuensi. ya konsekuensi benar sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti Hukuman. gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ini nomor 8, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Berarti jelas ya, kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi berdasarkan contoh-contoh di lapangan seperti ini. Jadi ya, bebannya hukuman, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu bedanya. Nah, sekarang ya ada soal nih. Tadi kan kita membahas bahwa orang itu ingin melakukan budaya positif, motivasinya macam-macam ya. Ada yang pertama tadi karena hukuman gitu. Kita sudah tuntas tadi hukuman dan konsekuensi teman-teman sudah tahu bedanya. Nah, sekarang kita ke reward. Ini ada contoh kasus Pak Anas adalah seorang guru SD gitu ya. Nah, kemudian dia ingin membuat muridnya ini untuk tertib masuk kelas. Anak SD itu kan kemeruyuk ya. Jadi pengen langsung semuanya masuk ke kelas gitu. Nah, pintunya cuma segitu aja ukurannya, jadinya kan nggak muat tuh. Nah, Pak Anas melihat kayak gitu, wah, anaknya kok kemeruyuk gitu. Akhirnya di situ kan harus ada budaya positif yang harus diterapkan ya, teman-teman. Kira-kira budaya positif yang harus diterapkan apa ya di situ nilai-nilainya? Karena teman-teman, budaya positif yang harus diterapkan berarti apa ya kira-kira? Bergantian gitu ya. masuk kelas ya anak-anak. Ya, budaya antri berarti ya. Budaya Ya. antri. Ya, budaya antrinya ingin diterapkan oleh Pak Anas. Nah, kemudian Anas akhirnya kepikiran gimana ya caranya bikin anak-anaknya kelas 1 dan 2 kelas 2 SD ini tuh biar bisa masuk kelas secara tertib gitu antri. Nah, akhirnya dia memberikan sebuah bintang. Jadi Pak Anas pagi itu buatin bintang bagi anak-anak yang mau tertib dikasih bintang kayak gitu, ya kan? Kasih reward itu, penghargaan. Nah, kemudian tapi suatu hari Pak Anas ini sakit. Nah, karena beliau sakit, akhirnya ada guru lain yang menggantikan. Nah, menurut teman-teman, bagaimana keadaan muridnya saat Pak Anas ini tidak hadir di
sekolah. Gimana menurut teman-teman? Kalau Kembali budayanya Tidak itu antri. terbentuk ya Tidak kemungkinan antri Tidak masih antri, antri. iya. karena nggak Kalau dapat bintang. budayanya belum Benar. terbentuk. Ya belum kebentuk ya karakternya ya. Berarti di situ tidak jangka panjang ya. Solusi yang diberikan Pak Anas ini tidak untuk jangka panjang dan motivasinya belum intrinsik. Gitu ya teman-teman. Tapi apakah yang dilakukan Pak Anas ini salah? Menurut teman-teman salah tidak? Tidak salah. Iya, tidak salah juga gitu. Nah, tapi perubahannya itu tidak untuk jangka panjang. Nah, ini kira-kira ada nggak motivasi, kira-kira apa motivasi murid untuk bersedia antri sebelum masuk kelas? Berarti apa itu motivasinya? Mendapat bintang. Ya, mendapatkan bintang itu tadi, buatnya itu tadi. Nah, kira-kira adakah cara lain agar murid ini murid bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada nggak menurut teman-teman kira-kira cara yang lain? Dihukum. Nah, itu tadi ya, kembali yang ke hukum lagi ya. Nah, ini kita bahas bersama-sama ya. Nanti kita akan dengar istilah restitusi itu nanti. Itu tuh solusi terakhir. Nah, makanya kita akan bahas dulu jenis penghargaan. Ya, nah penghargaan yang dilakukan Pak Anas ini nanti kita bahas satu-satu. Kira-kira penghargaannya jenisnya yang mana nih? Ada 6. Gitu. Ada penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian ada penghargaan penghukum. Ya. Nah, ini saya akan bahas satu-satu. Penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan yang tidak efektif ini contohnya apabila Anda ingin melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan gitu. Tadi kan makanya kurang efektif ya yang dilakukan Pak Anas tadi termasuk yang ini karena dia kurang efektif, gitu. Tidak jangkanya kurang panjang gitu. Nah, contohnya lagi nih, kalau kita melakukan penghargaan yang tidak efektif ini contohnya adalah seorang perokok nih kan ya. Kita berusaha untuk memotivasi seorang perokok agar berhenti gitu. Nah, kalau kita motivasinya adalah orang itu disuruh diet dan menguruskan badan, ya kan? Ayo berhenti rokok biar kamu badannya ini apa namanya bagus, jantungnya gini-gini. Nah, itu kan kayaknya hampir pasti tidak berhasil lah kalau kita pakai yang penghargaan tidak efektif ini gitu karena pasti nggak akan berefek kepada seorang perokok gitu. Itu kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini contohnya adalah penghargaan yang menciptakan persaingan di kelas dan persaingan yang menciptakan kecemasan gitu. Jadi kalau di kelas itu kan, waduh aku harus jadi yang pertama ini kayak gitu. Jadi kira ada kecemasan di situ. Kemudian nanti ada interaksi jadi yang kurang baik. Kayak. Dan ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Ini ada sebuah riset gitu tentang penghargaan yang mengurangi ketepatan. Misalnya, seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 9 tahun diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama gitu. Jadi anak-anak disuruh nebak nih gambar wajahnya gitu ya. Terus kemudian beberapa di antara mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian lain yang tidak menjawab ya tidak diberikan uang. Hasilnya yang diberi penghargaan itu kira-kira anak-anak yang menjawabnya lebih banyak salahnya atau yang malah tidak menjawab sama sekali. Gimana menurut teman-teman? Halo teman-teman? Yang banyak betulnya. Oh, yang banyak menjawab salah itu ya. Kira kan dia akhirnya terakhir menjawab yang benar, akhirnya dikasih uang gitu ya. Berarti teman-teman anak-anak yang menjawab paling banyak salah yang justru dapat uang kayak gitu ya. Jadi ini kayak kurang tepat aja kita ngasih uangnya kok justru ke anak yang jawabnya banyak salahnya kayak gitu ya. Sebenarnya sah-sah saja, nggak tidak masalah gitu, cuman dia mengurangi ketepatannya gitu. Nah, untuk yang penghargaan menurunkan kualitas ini contohnya adalah misal memotivasi orang tapi karena
dibayar kinerjanya jadi kurang berkembang kayak gitu. Jadi misalnya motivasinya karena ya sebenarnya nggak masalah. Jadi saya tidak membetulkan atau tidak menyalahkan ya. Hanya ini untuk jenis-jenis penghargaannya saja gitu. Penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya saja misal mahasiswa yang dibayar untuk mengerjakan sebuah proyek pembuatan artikel, namun kinerja yang dia lakukan itu jadi kurang berkembang ketimbang teman-teman yang motivasinya bukan karena uang kayak gitu ya. Jadi ini adalah penghargaan yang menurunkan kualitas. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan yang mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas ini adalah misalnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Jadi kalau yang diberikan hadiah itu jadi apa namanya? Yang penting aku akan bikin puisi gitu. Nah, kalau bagi teman-teman yang tidak diberikan hadiah, dia malah termotivasinya aku pengen bikin puisi yang baik kayak ini adalah penghargaan yang mematikan kreativitas itu tadi. Karena motivasinya adalah tadi hadiah tadi kan ya. Penghargaannya karena ingin mendapatkan hadiah tadi. Penghargaan menghukum itu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem rankingan, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi ada beberapa, tidak semua orang seperti ini, namun ada orang yang merasa oh aku tidak ranking pertama ya gitu, tapi ranking kedua. Nah jadi kayak ranking duanya dia tuh kayak merasa ini tuh sebuah penghukuman kayak gitu. Jadi makanya disebut sebagai penghargaan. Kita pelajari kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah bagaimana disiplin positif ini ya, disiplin positif yang ingin dilakukan ini bisa berangkat dari motivasi internal dari individu masing-masing. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan kira-kira? Nah, ini dia tadi ya. Nah, maka kita harus pahami dulu yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah berupa penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang biasanya dimiliki oleh manusia. Gitu, kebutuhan bertahan hidup ini yang sandang, pangan, papan ya, ini pasti dibutuhkan oleh setiap manusia gitu. Nah, hanya yang 4 ini itu didominasi oleh, ada yang mungkin orang itu rasa kasih sayangnya yang dominan kayak gitu. Ada yang penguasaannya lebih dominan. Nah, ini kita bahas satu-satu. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dari orang lain, bisa dari teman, keluarga, pasangan hidup, saudara, dari anggota kelompok. Ini adalah kebutuhan manusia, kadang kan ingin disayang kayak gitu. Nah, kemudian ada juga kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah rasa ingin diakui atas prestasi dan keterampilan kita gitu. Jadi ini ingin dianggap berharga. Jadi kayak pengen oh ya saya itu berprestasi kayak gitu tuh ini bisa jadi penguasaannya yang dominan gitu. Dan juga orang pengen bebas. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang gitu. Dia jadi tidak pengen diatur oleh sebuah aturan gitu, juga ada yang seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Ini kita harus pahami dulu, karena ingin melakukan disiplin positif, maka kan harus ada strateginya. Nah, strateginya ini kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi anak melakukan sebuah kesalahan, itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya ini tadi gitu. Kita harus paham, oh ini jenisnya. Ini ada contoh juga studi kasus. Soal yang pertama ya, nanti coba teman-teman merespon ya. Misal, Bimo adalah seorang anak TKB
selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti berikut ini. Jadi si Bimo dijawab. Setelah ditelusuri, dia menjawab, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kalau jawabannya Bimo kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo ya? Apakah kesenangan, cinta, dan kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan? Kebebasan. Kebebasan, Bu. Oke, kebebasan coba kita lihat ya. Nah, ya benar tepat sekali. Jadi ada kebutuhan dasar kebebasan yang ingin dipenuhi oleh si Bimo ini tadi. Gitu. Jadi kita nggak bisa langsung judge, oh si Bimo ini nakal gitu, nggak bisa. Apalagi seorang guru bikin kata nakal tuh bikin trauma ya bisa jadi. Makanya kita harus tahu dulu tadi 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Oh ternyata si Bimo pengennya bebas gitu. Makanya kita, oh berarti gurunya harus outing kelas nih kayak gitu loh. Jadi kita harus mengubah metode belajar kita. Nah, selanjutnya, Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira apa ya, teman-teman Cinta ya? dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kasih sayang. Iya, tepat sekali ya. Cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si anak. Lanjut. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Tiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil ketika jawaban Dimas adalah seperti berikut ini. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira apa ya teman-teman? Ini. Kesenangan. Iya, iya. Penguasaan ya teman-teman. Jadi dia ingin diakui. Dia ingin diakui kalau dia itu, oh aku tuh punya mobil yang keren loh. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak mudah menjudge, menghakimi anak-anak yang dia berperilaku unik. Jadi kita mengatakannya berperilaku unik ya. Tuh, jadi tidak langsung kita salahkan, oh dia nakal. Nah, maka di sini baiknya kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol yang harus kita tempatkan. Gitu. Ada seorang penghukum, gitu ya. Kebanyakan guru-guru itu ada yang langsung menghukum ya, langsung menghardik gitu. Oh, kamu salah. Gini-gini. Nah, itu kelihatan banget dia seorang penghukum kalau dia seperti itu. Dan ada yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian dia ada yang posisi kontrol sebagai teman. Ini diterapkan orang tua juga bagus ya, ini bisa sebagai pemantau. Kemudian yang paling baik adalah yang manajer. Kita kulik satu-satu 5 posisi kontrol berikut ini gitu ya. Ini ya, 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah bahas bahwa motivasi tadi kita kan ingin mengubah anak itu agar dia bisa budaya positifnya jalan. Kan motivasinya yang paling baik ada yang internal ya. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, itu otomatis akan mental ya. Bahkan diri kita sendiri nih, kalau kita dihukum kayak gitu kan kita jadi kayak malah nggak manut ya, nggak ngikut gitu. Nah, ini sebaiknya jangan dilakukan ya. Kita jangan sampai menjadi posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kata-katanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kata-kata pedes banget ini. Habis itu juga kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, gitu. Itu udah, apalagi dengan notasi yang tinggi gitu. Hasilnya orangnya akan jelas memberontak dan menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Jadi dia tidak mau jujur juga, malah jadi budaya positifnya sangat jauh. Terus ada bahkan ada yang menyepelekan juga, oh ya udah biarin aja, nanti marah-marah lagi juga gitu. Nah itu kalau kita jadi seorang penghukum itu malah kayak disepelekan gitu. Saya kira dampaknya muridnya juga jadi mengulangi kesalahan kembali. Kayak gitu. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, nah kita juga tanpa kita sadari, ini juga kadang kita sering melakukan ya gitu.
saya juga kadang masih oh iya gitu. Ini setelah mendapatkan materi ini akhirnya oh iya ya gitu. Ternyata saya bisa memposisikan diri menjadi pembuat orang merasa bersalah kayak gitu. Nah ini misal berceramah dan mengatakan seharusnya gitu. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kamu kayaknya harus apa namanya? Harus melakukan ini kan ibu sudah berjasa. Nah, itu tuh seperti itu tuh membuat orang jadi merasa bersalah gitu. Nah, ini akhirnya juga efeknya adalah merasa rendah diri. Nah, ini ya, jadi identitas siswa pun jadi gagal kalau kita memposisikan sebagai dua ini. Nah, untuk yang ini adalah posisi teman dan pemantau. Nah, ini ya. Tapi ini sudah bagus, namun di sini masih motivasinya masih eksternal karena mengharapkan imbalan dan masih bergantung pada orang lain. Nah, ini ya. Jadi misalnya, misal membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi misal tidak melakukan datang tidak tepat waktu. Terus kita, ayo lakukan demi ibu. Nah, kayak gini-gini. Masa iya kamu tidak mau? Kalau pemantau, itu dia masih menghitung dan mengukur apa peraturannya. Gitu. Jadi dia masih bawa-bawa kata-kata peraturan. Gitu. Berarti tadi di awal kita membahas bahwa peraturan itu agak memaksa. Kayak gitu ya. Terus ini tadi ya efek-efeknya ini nanti apa bisa dibedakan bedanya apa antara teman dan pemantau nanti materinya bisa saya berikan nanti ke teman-teman gitu. Dan untuk sebagai manajer ini sama sekali tidak langsung menghardik, tapi dia selalu mengajukan pertanyaan. Jadi dia cross check dulu kalau ibaratnya kita ada seseorang melakukan kesalahan, dia akan bertanya dulu apa sebab akibat dia melakukan kesalahan itu. Jadi semua orang pasti punya alasan untuk melakukan itu gitu. Ini posisi sebagai manajer. Yang jelas ini kata-katanya adalah apa yang kita yakini selama ini. Tadi kan di awal kita bikin keyakinan kelas tuh, keyakinan kesepakatan. Misal budaya tepat waktu. Berarti kita tanya apa yang kita yakini. Misal dia datang terlambat, kita tanyain apa yang kita yakini selama ini gitu. Oh, harus tepat waktu kayak gitu kan, budaya tepat waktu. Berarti kok kenapa kamu terlambat? Itu kan berarti kan sebenarnya sadar kayak gitu. Jadi selalu bertanya terlebih dahulu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu ya. Yang jelas posisi manajer ini akan menguatkan pribadi, ya, dan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ya, ini ya. Contohnya nih 5 posisi kontrol. Kita bahas bersama-sama lagi ya teman-teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrolnya apa ya teman-teman ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kira-kira dia apa? Penghukum? Ya tadi ya, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira yang mana nih? Membuat orang merasa bersalah. Ya, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa itu kira-kira? Oh, Ya, penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. tadi pilihannya Bisa Bu Arika. sebagai teman bisa atau sebagai apa namanya pembuat merasa bersalah. Jadi bisa ada kemungkinan 2 jawaban. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini kira-kira apa teman-teman? Kalau dilihat dari ciri-cirinya ini tadi. Motivasi, Ya, mengharapkan imbalan. mengharapkan imbalan. Berarti dia teman ya, sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gitu. Kira-kira apa nih? Pakai pertanyaan. Tadi kalau pertanyaan tadi ciri-cirinya pakai apa? Memposisikan diri sebagai Bu Erina nih. Bu Erina kan udah Apa tadi pilihannya, Bu? kalau Manajer. bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada berarti dia sebagai seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kalau kata-katanya soal nomor Manajer. Iya, Manajer. manajer. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kecewa. Apa tadi? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah bisa, penghukum bisa ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Penghukum. Ya, penghukum.
Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu, Manager. ya, manajer, Eh, manajer apa ya, ya? Ya manager sih kalau aku. oh manajer, oke deh. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ini tadi Merasa membuat orang merasa bersalah, udah membuat orang merasa merasa bersalah. ya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Waduh, ini sudah ngeri banget ya. Menghukum Oke. Penghukum. Dalam kehidupan ini apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? manager. Manager. Ya, tadi ya. PMS ini pembuat merasa bersalah, PH itu penghukum, T teman, PM itu pemantau, M itu manajer ya. Tadi manajer berarti kasusnya untuk nomor 5 dan 11 adalah 5 posisi kontrol. Artinya kita harus memperhatikan banget. Jadi memang manajer itu sangat memperhatikan detail ya. Jadi kata demi kata, ucap demi ucap itu memang sangat diperhatikan gitu. Ketika orang melakukan kesalahan, nggak bisa kita langsung ngejudge gitu. Jadi memang kata-katanya yang harus soft. Nah, ini coba kita refleksi posisi diri kita masing-masing ya. Di rumah dan di tempat kerja ataupun di sekolah, kira-kira refleksi posisi yang paling sering kita lakukan. Kita refleksi ke diri kita masing-masing, kira-kira posisi manakah yang paling sering kita lakukan? Apakah kita seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah kita seorang teman, pemantau, atau manajer? Mana kira-kira teman-teman? Penghukum. Waduh. Teman. Wah, iya. Teman. Keren banget. Iya, Herin banyak ya. penghukum, Herin. Tapi seringnya yang mana ya teman-teman ya? Kalau aku teman aja deh. Mana aja deh, waduh. Ya. Berarti ini manajer masih PR ya teman-teman ya. Nah, coba nih kita mulai sekarang kita coba memposisikan diri sebagai manajer ya. Apalagi kalau Penghukum. seorang guru ke siswa itu jelas ada tidak bisa memposisikan diri sebagai teman ya. Boleh dia menganggapnya sebagai teman, tapi kita tetap posisi kita ke murid itu tetap tidak bisa kita posisikan sebagai teman kayak gitu. Karena posisi kita mendidik. Jadi tetap harus ada ini ya. Nah, ini paling bagus memang manajer ini tadi. Jangan sampai kita menjadi posisi seorang pendidik yang menghukum ya. Penghukum ini jangan sampai, gitu. Karena pasti akan bikin trauma juga. Nah, maka ada yang istilahnya namanya restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Ini ya tadi ya, cara yang digadang-gadang gitu. Ya. Bahkan ini sudah banyak diterapkan gitu ya. Restitusi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka tanpa dibully gitu ya sama. Jadi mereka melakukan kesalahan, tapi kan kalau yang sering terjadi ketika melakukan kesalahan oleh teman-temannya dibully. Nah, namun restitusi ini adalah cara yang digunakan agar mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, nyatakan oleh dosen 2004. Nah, restitusi ini tentu saja bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian juga dia memperbaiki hubungan, bukan mencari kesalahan gitu ya. Terus juga dia mencari kebutuhan dasar. Terus kemudian dia menguatkan karakter. Terus dia menawarkan, bukan jadi tadi melakukan sebuah perbaikan itu bukan karena paksaan, tapi dia sendiri yang menawarkan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri dan fokus pada karakter dan solusi. Jadi tidak mencari kesalahan tapi fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ini yang paling penting ya. Jadi dia tidak merasa minder dan lain-lain. Berikut ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah. Kemarin yang saya buat ya teman-teman. Ini saya coba ini dulu ya. Saya tampilkan videonya ya teman-teman. Nggak ada suaranya, Kak. Ini nggak ada suaranya ya? Itu baca teksnya aja.
Ada suaranya nggak ya teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Dan nilai-nilai kebajikan apa Nah, ini udah ada. dan Masih semua. keyakinan sekolah apa yang kalian langgar? Langgar kedisiplinan. Ya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalian tahu nggak? Kan dan maksudnya kalian ya itu mengerti sih anak zaman sekarang kalau pegang HP itu menyenangkan sekali ya, pasti seru banget. Apalagi sekarang fasilitasi dengan macam game, pasti mengundang kalian untuk mencobanya. Berdasarkan kejadian ini tadi, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa dan keyakinan sekolah apa yang kalian langgar? Langgar kedisiplinan sekolah dan juga kami langgar kesopanan budaya. Ya, senang sekali ya kalian sudah mengetahui atas sebelumnya dari kira-kira apa yang ingin kalian untuk memperbaiki dan kalian menjadi anak yang lebih baik. Kami berjanji kami tidak akan mengulanginya saat pelajaran berlangsung oleh pengambilan kami. Ya tadi ya teman-teman ya, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Ya, jadi Jelas, tadi itu Bu. adalah contoh penerapan tiga restitusi. Jadi ketika ada anak itu melakukan sebuah kesalahan atau perilaku unik, nah ini tadi yang harus kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya kita harus pahami bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan gitu loh. Jadi bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu, bahkan kita pun bisa punya potensi untuk melakukan itu gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, maka caranya adalah kita bisa bertanya dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi memang di sini kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin tadi kita kulik dulu. Kira-kira ada kebutuhan dasar apa? Tapi kan peristiwa tadi itu kan main HP. Berarti kira-kira ada kebutuhan dasar apa yang ingin mereka lakukan? Kesenangan gitu kan pasti. Mereka ingin memenuhi kebutuhan kesenangan gitu. Maka kita harus tahu dulu cara kira-kira untuk melakukan kesenangan apa yang harus mereka lakukan gitu. Oh, berarti kadang bisa jadi gurunya yang perlu melakukan refleksi gitu ya. Oh, berarti kalau anak-anak mau senang pembelajarannya, berarti kita harus main di outing kelas gitu. Maksudnya kita belajar sambil bermain outing kelas kayak gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, alasannya apa gitu ya. Jadi kita harus cross check dulu ke si perilaku unik ini tadi. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati? Oh, tadi kita di awal, oh penggunaan HP itu harus bijak kayak gitu kan. Keyakinan udah kita sepakati bersama gitu. Maka kira-kira kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kamu sudah tahu tadi keyakinannya ada yang dilanggar tuh. Berarti kira-kira apa yang ingin diperbaiki kan gitu tadi. Berarti oh ya di situ juga mereka sadar sendiri bahwa ada nilai-nilai yang mereka langgar gitu. Oh di situ saya ternyata tidak sopan sama ibu guru kayak gitu. Terus saya juga tidak menggunakan HP dengan bijak. Kan berarti di situ mereka sadar sendiri ya. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Jadi mereka sendiri yang menawarkan solusinya. Bukan kita yang ini ya. Jadi mereka sendiri yang ingin, oh ya saya tadi pengen ini Bu, berarti kalau besok lagi saya HP-nya dibawa aja, Ibu boleh ambil HP saya gitu. Jadi mereka yang menawarkan, mereka sadar dengan nilai yang mereka langgar, maka mereka sadar sendiri apa konsekuensinya kayak gitu. Jadi kita bukan serta-merta ngasih hukuman yang tanpa strategi gitu. Ya kamu berarti harus lari keliling lapangan gitu. Enggak kan ya. Jadi mereka sendiri yang membuat solusinya. Maka sebuah budaya positif itu maka kita harus dukung dengan sebuah lingkungan positif. Caranya adalah
dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau sudah dilakukan maka menjadi peraturan kelas. Gitu ya. Maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan perhatian teman-teman semua. Yeay, keren-keren. Ya, ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Monggo silakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Siapa yang ingin bertanya? Saya Bu, izin bertanya. Baik, monggo Ibu Kun. Bu, Oke. seandainya seorang guru itu menertibkan siswanya karena keyakinan biar mereka keyakinan di kelasnya itu menempel atau ditaati atau dilaksanakan, tapi dengan cara nanti nilainya dikasih reward, nilainya yang tertib nilainya bagus, yang tidak tertib Ya. nilainya tidak baik, tidak dikasih nilai yang bagus, itu bagaimana? Boleh atau tidak? Enggak apa-apa. Oh, ya. Rewardnya dengan nilai, bukan dengan Itu barang, tadi Bu. berarti harus secara jangka panjang gitu ya. Motivasinya biar jangka panjang ya. Ya, Oke, terima kasih. Saya tampung dulu ya pertanyaannya ya. baik Bu. Motivasinya pakai apa tadi, Bu? Reward nilai, nilai, nilai yang baik, nilai yang bagus. Kalau dia tertib selama mengikuti pembelajaran. Oke. Ada pertanyaan lagi enggak ya? Terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Saya, Bu Bu, Kun. mau bertanya. Oke, Bu Mentari, monggo. Izin bertanya ya, Bu. Oke, monggo. Apakah perbedaan Eh, dari budaya positif dan disiplin positif, Bu? oh ya bedanya. Budaya positif dan disiplin positif. Lalu, apakah disiplin positif bisa diterapkan di sekolah dasar kelas rendah? Terima kasih. Ya, Izin bertanya, Bu. oke. Bisa. Oke, sebentar ya. Bu Arum ya? Saya, Ini dengan Ibu Mentari itu tadi. Oh, saya Bu Naila. Naila. Oh, Bu Naila. Oh iya, Bu Naila, monggo. Bu, tadi kan untuk penerapan budaya positif itu kan tadi kan di sekolah ya, Bu. Nah, bagaimana Ya, bagaimana kira-kira untuk bersinergi dengan caranya untuk bersinergi dengan orang tua supaya sama-sama gitu, sama-sama bisa mendukung budaya positif itu. oke. Ya. Sementara saya tampung dulu untuk 3 penanya ya. Bagaimana cara guru untuk bisa bekerja sama dengan keluarganya ya? Oh ya, berarti penerapan budaya positif di lingkungan keluarga ya, Bu Naila ya. Mm, mm. Ya, ini dulu sementara saya tampung dulu 3 penanya ya. Ya, dari Ibu, seandainya tadi menertibkan anak-anak kelas gitu ya dengan keyakinan kelasnya agar dijalani motivasinya itu jangka panjang pakai reward. Nah, itu tadi ya. Kan sebenarnya tidak disalahkan, boleh saja. Hanya saja itu tadi tetap ada PR-nya. PR-nya itu tetap harus motivasi intrinsik kita sebagai pendidik, motivasi ekstrinsik sambil jalan bisa, tapi motivasi intrinsik itu yang paling kuat ya. Jadi tetap harus kita kuatkan gitu. Motivasi intrinsiknya tetap anak-anak itu kalau selepas dari sekolah biar mereka juga tetap oh nilai-nilai ini harus saya pegang gitu sampai tua. Kayak gitu. Jadi tetap itu tadi. Maka setiap anak-anak nanti melanggar, ibu bisa melakukan kegiatan restitusi ini tadi. Nanti ibu bisa ini ya apa namanya kulik-kulik tentang bagaimana cara melakukan restitusi kayak gitu. Gimana Ibu Kun?
Oh ya, terima kasih. Udah paham. Ya, matur nuwun. Kalau Ibu Mentari, bedanya budaya positif dan disiplin positif. Baik. Kalau budaya positif itu tadi dia masih berupa poin-poinnya itu tadi ya. Jadi kayak misal budaya tepat waktu. Nah, itu masih satu satu kalimat yang nanti akan dirangkai ke dalam beberapa bentuk poin-poin budaya itu namanya disiplin. Jadi kalau disiplin itu sudah nilai-nilainya sudah campur semua. Kalau budaya kan hanya satu, budaya disiplin gitu. Budaya tepat waktu itu hanya satu. Tapi ketika budaya-budaya itu sudah terkumpulkan menjadi beberapa poin, itu namanya disiplin positif gitu. Nah, disiplin positif ini bisa dituangkan ke dalam bentuk keyakinan tadi itu kalau sudah disepakati antara kedua belah pihak. Apakah disiplin positif ini bisa diterapkan untuk anak SD kelas rendah? Sangat bisa. Justru ini memang untuk semua jenjang dari TK bahkan sampai ke tingkat dewasa pun sangat bisa, nggak hanya SMA saja untuk perguruan tinggi, bahkan tadi di lingkungan keluarga seperti tanyakan Ibu Naila tadi sangat bisa kayak gitu. Makanya budaya positif ini materi yang cukup cukup bagus untuk disampaikan ke berbagai kalangan itu Ibu Mentari. Jadi tadi kan Baik, contoh terima kasih. JJ. Ada yang ingin ditanyakan tadi mboten ya? Sudah Enggak. jelas, Bu. Oke, sampai. Bagaimana Ibu Naila ya sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan keluarga? Oke, bisa itu tadi Ibu Naila tadi sama keluarga, sama ayah, sama ibu juga bisa. Makanya tadi saya katakan bahwa budaya positif ini tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di masyarakat, di lingkungan keluarga juga bisa. Ini bisa dimulai dengan membuat keyakinan. Jadi misal saling menghargai. Tadi di awal, jadi silahkan kalau budaya keyakinan kelas itu kan kalau dulu kontrak belajar, kalau kita kuliah itu kan di awal ya, pasti di awal pertemuan. Keyakinan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali atas antusias dari teman-teman semua untuk mengikuti materi ini. Berikut ini adalah ada link Google Form untuk kegiatan refleksi dan evaluasi saya pada hari ini. Ini monggo bisa di ini ya, bisa di scan QR code-nya dan diisi. Dan ada linknya juga nanti saya kirim ke ini ya, kirim ke chat. Monggo bisa diisi teman-teman. Baik, Bu. Dikopasin dulu, tolong Bu Guru. Linknya. Oke, siap Ibu. Oke. Untuk nanti ini tadi ya, kalau misal ada yang mau ditanyakan nanti silakan menghubungi ini boleh ya.